Helenisme, ketika filsafat menjadi panduan hidup. Sophie duduk di beranda rumahnya, masih merenungkan perdebatan antara Plato dan Aristoteles. Plato berkata bahwa dunia ini hanyalah bayangan dari dunia ide yang lebih sempurna. Aristoteles menentangnya, mengatakan bahwa kebenaran justru bisa ditemukan di dunia nyata melalui pengamatan dan akal sehat. Tetapi ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Bagaimana seharusnya manusia hidup dalam dunia yang penuh ketidakpastian ini? Saat itulah ia melihat sebuah amplop di atas meja. Kali ini suratnya tidak hanya berisi satu pertanyaan, tetapi beberapa. Bagaimana caramu menghadapi kesedihan? Bagaimana caramu mencari kebahagiaan? Bagaimana caramu tetap tenang di tengah kekacauan? Sophie mengernyit. Ini bukan lagi sekadar pertanyaan tentang filsafat teoretis. Ini adalah pertanyaan tentang hidup itu sendiri. Di bagian bawah surat itu ada satu kata, Helenisme. Apa itu Helenisme? Setelah kematian Aristoteles, Yunani memasuki masa yang disebut sebagai era Helenisme. Ini adalah masa di mana budaya Yunani menyebar ke berbagai wilayah, terutama setelah penaklukan oleh Alexander Agung. Tetapi di tengah perubahan besar ini, banyak orang merasa kehilangan arah. Mereka tidak lagi hidup dalam kota kecil tempat mereka mengenal semua orang. Mereka kini menjadi bagian dari kerajaan besar, di mana segalanya terasa lebih luas, lebih tidak pasti, dan lebih menakutkan. Disinilah filsafat berubah. Jika sebelumnya filsafat adalah pencarian kebenaran, kini filsafat mulai menjadi panduan untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Beberapa aliran filsafat baru pun muncul. Masing-masing menawarkan cara berbeda untuk menghadapi dunia yang penuh perubahan ini. Menerima takdir dengan tenang-tenang. Aliran pertama yang menarik perhatian Sophie adalah Stoicisme. Tokohnya yang paling terkenal adalah Zeno dari Citium, seorang filsuf yang mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di dunia ini, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Stoicisme mengajarkan bahwa hidup ini penuh dengan hal-hal di luar kendali kita. Cuaca, kematian, peristiwa buruk, bahkan tindakan orang lain. Tetapi satu hal yang selalu bisa kita kendalikan adalah pikiran dan sikap kita sendiri. Sophie membayangkan sebuah perahu di tengah badai. Seorang stoik tidak akan mengutuk badai atau mengeluh tentang cuaca buruk. Ia hanya akan berkata, "Aku tidak bisa mengendalikan angin, tetapi aku bisa mengendalikan cara aku berlayar." Stoicisme mengajarkan bahwa kita harus menerima kenyataan tanpa mengeluh, tetap tenang dalam menghadapi masalah, tidak terikat pada hal-hal yang bisa hilang kapan saja. Sophie menyadari bahwa ini adalah filsafat yang sangat berguna. Jika seseorang mengalami kegagalan, kehilangan, atau bahkan kematian orang yang dicintai, Stoicisme mengajarkan bahwa kesedihan tidak berasal dari peristiwa itu sendiri, tetapi dari cara kita menanggapinya. Epikurianisme, mencari kebahagiaan yang sejati. Tetapi tidak semua orang setuju dengan Stoicisme. Di sisi lain, ada aliran lain yang disebut Epikurianisme, yang didirikan oleh Epikuros. Bagi Epikuros, tujuan utama hidup adalah mencapai kebahagiaan. Tetapi bukan kebahagiaan dalam arti mengejar kesenangan tanpa batas, justru sebaliknya. Ia percaya bahwa kebahagiaan sejati ditemukan dalam kesederhanaan. Menurutnya, ada 3 jenis keinginan dalam hidup. 1. Keinginan alami dan perlu, makan, tidur, berteman. 2. Keinginan alami tetapi tidak perlu, makanan mewah, pakaian mahal. 3. Keinginan tidak alami dan tidak perlu, kekuasaan, ketenaran, kekayaan berlebihan. Epikuros mengajarkan bahwa jika seseorang bisa mengurangi keinginannya dan cukup dengan hal-hal sederhana, maka ia akan lebih bahagia daripada orang yang terus mengejar sesuatu yang tak ada habisnya. Sophie berpikir, bukankah banyak orang yang merasa tidak pernah cukup? Meskipun mereka sudah memiliki banyak hal, Epikuros ingin menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari memiliki segalanya, tetapi dari merasa cukup dengan apa yang ada. Skeptisisme, jangan mudah percaya. Ada juga kelompok lain yang disebut skeptisisme, yang percaya bahwa kita tidak pernah bisa benar-benar yakin tentang apapun. Tokohnya yang terkenal, Pyrrho, bahkan berkata bahwa karena kita tidak bisa memastikan apapun, maka sebaiknya kita tidak terlalu memikirkan segalanya dan hidup dengan lebih santai. Sophie tertawa kecil. Ini terdengar seperti cara hidup yang ekstrem.
tetapi ia bisa memahami maksudnya. Dalam dunia yang penuh kebingungan dan informasi yang saling bertentangan, mungkin ada baiknya untuk tidak terlalu cepat mengambil kesimpulan dan selalu mempertanyakan segala sesuatu sebelum mempercayainya. Bagaimana filsafat Helenisme bisa membantu kita? Sophie menyadari bahwa aliran-aliran filsafat ini bukan hanya teori, tetapi cara hidup. Jika kamu menghadapi kesulitan, Stoicisme mengajarkan untuk tetap tenang dan menerima kenyataan. Jika kamu ingin bahagia, Epikureanisme mengajarkan untuk menikmati hal-hal sederhana dan tidak mengejar keinginan yang tak ada habisnya. Jika kamu merasa bingung dengan dunia, Skeptisme mengajarkan untuk tidak mudah percaya dan selalu mempertanyakan segalanya. Filsafat tidak hanya tentang pertanyaan abstrak. Filsafat adalah alat untuk menghadapi hidup. Dan dalam dunia yang terus berubah, mungkin kita semua membutuhkan filsafat lebih dari yang kita kira. Bagaimana denganmu? Sophie menatap langit senja. Ia bertanya-tanya, filsafat mana yang paling cocok untuknya? Apakah ia ingin menjadi stoik yang kuat menghadapi segala cobaan? Ataukah ia lebih tertarik pada hidup sederhana ala Epikuros? Atau mungkin ia merasa bahwa skeptisisme adalah jalan terbaik? Bagaimana denganmu? Filsafat mana yang menurutmu paling sesuai untuk menjalani hidup? Jika kamu menikmati cerita ini dan ingin terus mengikuti petualangan filsafat Sophie, jangan lupa untuk klik like atau share cerita ini dengan teman-temanmu. Atau subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah berikutnya. Masih banyak misteri yang menunggu untuk diungkap.